Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di WKG Official ya. Hari ini kita akan bertemu di SD 025 untuk edukasi tentang reptil, khususnya ular. Gimana keseruannya? Kita lanjut. Kita sambut SD 025. SD 025, selamat pagi. Ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalau saya jawab pagi, jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Yang semangat ya. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Hari ini Om akan mengenalkan diri sebagai pengelola atau penanganan reptil khususnya ular ya untuk SD 025. Nama Om Wedi Agus Hermawanto. Om bertempat tinggal di sini di L1. Om juga bertugas sebagai petugas keamanan di salah satu pembangkit listrik. Yang pertama, saya minta bantuan satu orang dulu sambil telinganya tetap mendengarkan saya untuk menunjukkan reptil yang bagaimana sih yang kita bakal tunjukin nih, ya kan? Kalau yang berani tetap pegang, tapi jangan dibejek-bejek ya, jangan dibejek-bejek. Kalau nggak berani nggak usah pegang. Oke, kita tunjukin yang pertama. Yang depan sudah duduk, kembali duduk ya. Yang depan kembali duduk, yang depan kembali duduk. Duduk, oke. Fatimah kalau Oke, kembali duduk, kembali duduk, anak-anaknya kembali duduk. Kembali duduk ya. Ya. Gimana, seru kan? Dalam dunia reptil itu berdarah dingin. Jadi kalau reptil, bagaimana dia meningkatkan suhu tubuhnya? Berjemur. Makanya kalau kayak buaya, kadal, ular, ada tempo dia akan berjemur, dia keluar ke tempat-tempat tertentu untuk menghangatkan dirinya. Reptil bukan memamah biak ya. Reptil tidak memamah biak. Salah satu keunggulan reptil adalah dia tidak perlu atau mudah beradaptasi di tempat-tempat yang kita tinggalin. Contohnya seperti kobra Jawa atau kobra Jawa. Kobra Jawa itu kobra yang hitam pekat. Dia akan memakan tikus di tempat kita tinggal, lalu tinggal di lubang tikus itu, ya kan? Nah, reptil punya 2 cara reproduksi. Dengerin. Ayo, mau duit 5.000 enggak? Dengerin. Kalau mau dengerin, reptil punya 2 cara reproduksi. Kelas tinggi pertanyaannya. Kelas tinggi. Ya pasti udah belajar nih. Kelas tinggi angkat tangan nanti ya. Kelas tinggi. Sebutkan 2 cara reproduksi pada ular. Angkat tangan. Bangkit. Siapa nih? Sini. Ini kelas tinggi ya, kelas 4 ke kelas 6. Siapa namanya? Baru apa jawabannya? Nama panjang? Enggak usah, panggilan aja. Saskia Oh, namanya. iya. Jawabannya apa, Nak? Bertelur dengan melahirkan. Jadi lebih tepatnya ovipar dan ovivi. Oh iya, betul. 5.000, tepuk tangan. Oke. Udah betul ya, bukan melahirkan, tapi lebih tepatnya bertelur dalam perut dan dipecah di dalam, kemudian keluarnya berbentuk anak. Tetap bertelur karena tidak ada reptil yang beranak. Oke, pertanyaan kedua. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kegiatan makan-memakan dari hewan terkecil sampai elang disebut apa? Coba, tahu nggak?
Ayam. Oh, lain. Kegiatan, dengerin baik-baik, kelas 4, kelas 6. Yang tahu angkat tangan. Kegiatan makan memakan dari hewan terendah sampai yang tertinggi seperti burung elang disebut sini. Sebutin namanya, jawabannya apa? Namanya? Gak usah gugup, gak, ayo. Jawab namamu. Iya, apa? Gilang. Jawabannya apa, Gilang? Rantai makanan. Jawabannya betul gak? Betul. Tepuk tangan. 5.000. Sekarang kelas 3 ke kelas 1 ke kelas 3. Dengarin baik-baik. Kelas 1 ke kelas 3. Cairan yang dapat melumpuhkan mangsa pada hewan disebut sini siapa namanya? Hafiz. Jawabannya? Racun. Lebih tepatnya bisa ya. Betul apa enggak? Oh iya, kasih tepuk tangan dulu. Jadi sekarang kita masuk materi. Materi kita tentang ular. Bagaimana cara menangani? Om nggak akan memberikan penjelasan tentang cara nangkap, cara cari ular, enggak. Om akan ngajarin caranya ngusir dan caranya nangani orang tergigit khususnya ular berbisa ya. Dwi duduk sini dulu Dwi. Kita nggak main gigit-gigitan ya. Pertama, bagaimana caranya kita menangani orang tergigit? Yang pertama adalah kita bersikap tenang. Ini yang tergigit nih. Ini teman-temannya pada lihat nih. Kira-kira yang harus tenang ini apa yang teman-temannya? Ya, yang harus tenang adalah teman-temannya. Jangan, ya Allah kamu tergigit. Astagfirullah. Ya Allah tempatku tergigit. Jangan ya. Karena ketika kita bersikap panik, maka korban juga akan bersikap panik. Ketika kita panik, jantung akan berdenyut lebih kencang. Dan ketika denyut jantung mengencang, akan membuat perjalanan bisa ke jantung lebih cepat. Oke. Kalau sudah sampai jantung apa kira-kira? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Pertama, andai kata kita memiliki korban gigitan. Anggaplah kita punya gigitan di tangan. Pegang. Oh iya Pak. Pertama yang kita lakukan, menyiapkan bidai atau papan atau kayu kecil 2 lembar seukuran lengan korban ya. Lalu menyiapkan perban dan kain untuk membantunya nanti ya. Pegang dulu saya. Guna alat-alat ini yang pernah kalian dengar pasti ketika ada yang tergigit disep ya enggak? Itu kurang tepat. Yang tepat begini. Ketika ada korban gigitan, yang dilakukan sebutannya imobilisasi. Imobilisasi adalah kegiatan mendiamkan area yang tergigit. Misalnya yang tergigit tangan nih. Kita bidai dulu. Ini minta bantuanmu. Sini. Awas uangmu mencolot tuh. Nah, kantongin dulu ya. Kita bantuin pegang gini. Usahakan ketika tergigit, area yang tergigit itu harus lebih rendah daripada jantung. Turunkan nak, turunkan. Nah, ini kan jantung nih. Berarti dia harus lebih rendah daripada ya. Lalu lilit, jangan kencang tapi erat. Beda ya kencang dengan erat. Lilitkan ini secukupnya sampai ini nggak bergerak tangannya ya.
Ini akan memperlambat gerak bisa sampai ke jantung hingga kita mendapatkan bantuan medis. Nah, setelah ini terikat erat, gimana? Masih bisa bergerak tangannya? Yang ini? Enggak ya? Nah, setelah ini terikat erat, lalu tangan disangga, ya, disangga seperti orang kecelakaan ya. Seperti orang kecelakaan, kita praktekin. Gimana tangannya nih? Ah, gini. Nah, masukin dulu. Ya. Angkat tangannya yang sebelah kanan kiri. Angkat. Oke. Nah, ini taruh di sini. Nah, jadi seperti orang yang patah tulang ya, anunya ya, kegiatannya ya. Ya, digendong kalau orang bilang. Saat ini dilakukan, ya, harus ada yang cepat-cepat cari air kelapa. Air kelapa membantu menetralisir racun. Walaupun tidak sembuh, tidak dalam artian obat medis belum sampai, tapi dia akan memperlambat proses racun berjalan ke arah jantung lebih cepat ya. Nah, setelah ini jangan pernah kita yang bikin panik. Ya Allah nak. Jangan. Karena itu akan mempercepat dia panik. Yang penting pertama adalah kita yang sekali lagi, kita yang Oke, makasih ya. Ini udah jelas ini untuk nangani ular nih. Orang tergigit ular udah jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, oke. Ya, Pak. Kegiatan imobilisasi ini kalau kadar efektifnya Pak dalam memperlambat, ya, hampir 60% Pak. Hampir rata dalam komunitas yang saya ikuti, semua yang melakukan imobilisasi bahkan sekelas Panji itu selamat tanpa anti bisa. Pak. Iya. Jadi bukan dieratkan Pak ya, cuman dibebat supaya dia tidak bergerak. Imobilisasi betul-betul efektif saat ini Pak. Selain sedot bisa yang cara konvensional yang pernah kita praktekin bahari kan. Kalau cara konvensional itu ketika digigit kita isep. Itu sekarang tidak direkomendasikan lagi Pak. Imobilisasi lebih direkomendasikan. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu menghindar atau menjauhkan ular dari tempat kita berdiam. Oke, makasih nak ya. Siapa tadi namanya nak? Dwi. Oke, Dwi. Kasih tepuk tangan buat Dwi-nya ya. Oke. Sekarang sesi kedua adalah bagaimana kita menghindarkan ular agar tidak masuk ke tempat kita. Ular terbagi dua, ada ular berbisa dan tidak. Ular berbisa mengandalkan Sekali lagi, ular tidak berbisa mengandalkan ular berbisa mengandalkan racun ya. Metode pertama ketika kita camping atau kita bertempat tinggal yang sering kemasukan ular, dengerin baik-baik, ini buat ilmu kalian sampai gede. Dengerin baik-baik, ilmu kalian sampai gede. Ya. Ketika ada ular yang masuk ke rumah atau tempat kalian sering dimasuki ular, kalau ular berbisa yang sering masuk kayak naja atau ular kobra Jawa atau king cobra atau kobra sumatrana, gunakan alkohol atau bensin. Ular yang berbisa akan mencium aroma dari alkohol dan bensin tadi, bukan dua-duanya ya, tapi salah satunya yang ada. Dia akan seperti orang mabuk. Dia akan seperti orang mabuk dan bersikap tenang. Itu bisa kita usir. Sisa bau yang sudah nempel di lantai tadi,
itu akan membuat ular mencium dan dia menghindar, nggak mau ke tempat itu lagi. Kalau nggak ada nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, ular yang tadi sudah mencium baunya itu akan, walaupun bekas kita semprot tadi udah nggak kita cium, tapi ular mencium dengan lidah. Jadi dia akan tetap merasa bau walaupun kita nggak cium lagi. Itu untuk ular berbisa. Gimana caranya untuk ular tidak berbisa? Caranya kalau misalnya kayak ular sawah. Ular sawah itu sering masuk ke kemana? Ke kloset, ya. Ular sawah sering masuk ke kloset, ya kan? Kalau ular masuk ke kloset, caranya ular-ular yang tidak berbisa takut dengan karbol. Nah ini sebenarnya nggak lengkap ya gambarnya. Ini salah satu bentuk gigitan ya. Bisa dilihat ini banyak titiknya nggak? Banyak titiknya ya. Banyak titiknya kan? Ini contoh ular yang tidak berbisa kalau kita tergigit. Ya, ini contoh ular yang tidak berbisa kalau kita tergigit. Nah, kalau banyak lubangnya begini, nggak usah panik. Cukup dicuci pakai air bersih, baru dikasih betadin ya. Kelihatan ya lubangnya ya, banyak titiknya nih ya. Ya kan? Kelihatan nggak? Oke. Bagaimana yang berbisa? Ini contoh gigitannya. Ada 2 lubang besar yang membekas dan mengeluarkan darah ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, kalau begini caranya, bersikap tenang, kasih tahu orang yang lebih dewasa, Pak, Bu, Om, Kak, saya tergigit ular. Di mana? Di sini. Lalu dilihat jamnya, ya kan? Oh, jam 10.30. Lalu dicatat jam 10.30. Kemudian lakukanlah pembidaian yang seperti di contoh tadi ya. Nah, lalu sambil duduk orangnya yang nolongin ke rumah sakit. Halo Om, ada ambulan, ini ada korban gigitan nih. Nah, dia sambil tenang aja minum air kelapa kan. Biar enjoy bos. Ya kan? Ya gitu kan. Nah, kemudian setelah di penanganan awal sudah, maka selebihnya kita pasrahkan ke rumah sakit. Ini contoh ular yang tidak berbisa ya. Satunya hilang saya gambarnya. Ular tidak berbisa memiliki kepala lebih lonjong. Ya, kepala lebih lonjong. Ular tidak berbisa memiliki kepala lebih lonjong. Dan leher dengan kepala tidak jauh beda ya bentuknya ya. Leher dengan kepala tidak jauh beda bentuknya. Ya. Kalau ular berbisa, kepalanya lebih segitiga. Kepala ular berbisa lebih segitiga. Kenapa? Karena di daerah rahangnya dia menyimpan racun. Lalu ukuran lehernya lebih kecil dari kepalanya, ya. Kalau kita pernah beli pentol, anggaplah seperti pentol. Kepalanya gede, batangnya kecil. Ular seperti ini, tapi badannya lurus, besar juga, berbisa. Contohnya ular cabai kecil. Ular cabai kecil itu udah kecil, gede, segede kelingking atau telunjuk. Itu akan ada sering di kebun. Nah, kemudian sesi terakhir ketiga nih. Ini serunya nih. Tapi sebelum dilanjut, tadi pembahasan tentang karbol sudah paham belum? Ada mitos ular kalau dilempar garam dia takut. Enggak ya. Ular tidak takut dengan garam. Hanya belut yang akan bereaksi ketika dilempar air garam. Oke? Penutupan untuk pembahasan ini, ada yang mau ditanyain enggak? Ada? Bapak Ibu mungkin ada Pak Jadi ular tidak takut sama garam ya Pak? Enggak Pak, sama sekali. Sering di waktu kemah-kemah itu pakai ular. Ya itu enggak Pak sebenarnya. Yang lebih efektif alkohol atau bensin Pak di sekeliling itu. Itu lebih efektif karena ular itu kulitnya sama seperti kuku Pak, keratin dia. Keratin, jadi tidak berasa. Kalau belut dia kan langsung Pak, kulit ari, jadi itu akan bereaksi terus langsung kalau kena garam. Sesi ketiga, ya, duduk.
Duduk, duduk. Guru sini, lagi sini Bu Guru. Gimana Bu? Gimana Bu? Oh, mau di luar Mas. Ayo, kalau keluar kata ibu gurunya, pindah dulu. Ya. Ayo sini sini. Angkat tangan dulu baru maju ya, angkat tangan dulu kembali ya, Hafiz. Oh iya ya, ntar Bu. Sekali lagi ya, biar sudah kita tangani. Yang namanya ular adalah hewan kecuali yang lahir di pembibitan, dia akan bersikap lebih tenang. Nah, contoh salah satu ular yang Om tangkap di L4 ini adalah ular liar yang mau masuk ke kandang hewan. Ini berbahaya, tidak untuk ditiru. Ya, sekali lagi ya, tidak untuk ditiru. Ular itu berganti kulit dan salah satunya ini. Lihat kan? Lihat kan? Artinya tidak ada ular yang benar-benar jinak, ya. Nah, ini posisinya dia sedang berganti kulit. Ayo punya Mas ini yuk. Ini ularnya sedang ganti kulit. Sudah habis Bu, gantian Bu. Yang lain, sini. Ya, pegang ujungnya aja Pak, biar nggak kena e-nya Pak. Ya. Nah, coba kupas kulitnya. Ya, kupas kulitnya. Terus, terus. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ya, nggak usah semua, nggak usah semua. Ayo. Nah, yang sudah gantian, yang sudah gantian, yang sudah gantian. Ayo sini, yang mau coba. Makanannya aja. Pelan-pelan. Nih, kulitnya nih. Ambil kulitnya yang sudah teranu. Ya. Ya, pelan. Tarik-tarik, Oke, ya. ya. Ya.